Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mahi Pratama dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 6 DPR RI dorong PT Sarinah Persero berinovasi menjadikan Departemen Store Sarinah sebagai representasi kebudayaan Indonesia melalui produk-produk UMKM nasional dan kuliner Indonesia. Ditemui saat rapat Komisi 6 DPR RI dengan Direktur Utama PT Sarinah Persero, Fety Kwartati di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, dengan keunikan aset dan lokasi yang strategis, Sarinah bisa menjadi ikon kebudayaan nasional dengan memberdayakan produk UMKM dari Sabang hingga Merauke. Saya harapkan Sarinah tidak hanya placement pasar juga, tapi juga bisa mengembangkan desain-desain kreatif yang bisa kemudian ditindaklanjuti para UKM-UKM di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan, kita harapkan ada Sarinah tidak hanya di Jakarta tapi Sarinah di seluruh jalan tol ini dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan-lahan. Anggota Komisi 6 Adi Satria Suryo Sulisto berpendapat, selain menjadi departemen store dengan menyediakan tempat untuk pertunjukan kebudayaan khas daerah, Sarinah juga bisa menarik turis mancanegara, sekaligus merepresentasikan keanekaragaman budaya Indonesia. Jadi nggak perlu ke daerahnya. Misalnya dia nggak punya waktu untuk ke Bali, ya kan bisa datang ke situ untuk melihat tarian Bali. Jadi representasi. Dia mau lihat soal misalnya tarian dari Toraja, dari mana, kan nggak harus ke sana, gitu loh. Dia datang sebagai pebisnis, cuman punya waktu sehari 2 hari, ya dia berkunjung ke situ, sejam 2 jam udah bisa punya ide, punya. Ayu dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI mendorong kepolisian daerah Kalimantan Selatan berupaya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku kasus illegal logging yang merusak ekosistem hutan dan alam. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, anggota Komisi 3 DPR RI Santoso mengatakan, upaya pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku pembakaran atau pembalakan liar kawasan hutan harus diberikan hukuman dan sanksi tegas yang membuat efek jera, sehingga mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk itulah saya berharap meskipun illegal logging dan illegal mining bukan merupakan fokus kegiatan pada tahun ini, tapi upaya-upaya pencegahan dan penindakan kegiatan ilegal seperti itu harus dilakukan oleh aparat kepolisian di Polda Kalsel ini. Santoso juga meminta kejaksaan berperan aktif dalam menyelesaikan kasus sengketa perizinan, korupsi, dan berupaya melakukan pendidikan terhadap penyimpangan kewenangan atau kebijakan yang dilakukan para pejabat daerah. Maka pihak kejaksaan jangan hanya menunggu informasi dari masyarakat terhadap adanya atau indikasi korupsi yang ada di Kalimantan Selatan, tapi juga harus proaktif melihat, mengamati, menganalisa atas kejadian-kejadian penyimpangan yang dilakukan oleh ASN maupun pihak-pihak lain yang menggunakan keuangan negara dalam rangka penanganan COVID tapi disalahgunakan. Ini yang paling penting. Dari Kalimantan Selatan, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Tim kunjungan Komisi 5 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Nur Hayati meninjau langsung pelabuhan Kalbut di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Nur Hayati menyampaikan dirinya akan menindaklanjuti persoalan pendangkalan yang terjadi di Pelabuhan Kalbut, Kabupaten Situbondo, agar bisa berfungsi secara normal. Nur Hayati juga berharap pelabuhan ini dapat dibangun kembali serta bisa berfungsi lebih baik. Dikarenakan dari kedalaman lautnya saja sudah tidak memungkinkan hanya setengah meter sampai dengan 1 meter, sementara mereka memerlukan untuk bersandar kapal itu sekitar 5 meter. Jadi perlunya dredging, perlunya pembangunan dermaga baru, mungkin bisa dialihkan sehingga pelabuhan itu bisa berjalan kembali dengan normal. Anggota Komisi 5 DPR RI Sumail Abdullah menyampaikan perlunya pembangunan pelabuhan ini karena selain untuk menyambung koneksitas antar pulau, pembangunan pelabuhan dapat juga menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Sumail Abdullah berharap usulan pembangunan pelabuhan Kalbut
mendapat respon positif dari pemerintah pusat agar pembangunan dermaga serta fasilitas di Pelabuhan Kalbut dapat dilaksanakan dengan baik. Saya sudah berdiskusi di awal bahwa perlu dukungan dari sisi anggaran sebenarnya. Melihat potensi Pelabuhan Kalbut yang ada di sana. Ya, selain itu potensi untuk PNBP kurang lebih 20 miliar lah 1 tahun. Kita lihat tadi bahwa di seberang sana ada kapal-kapal tanker ya. Nah, harapannya nanti begitu dermaga dibangun, pelabuhannya memadai sehingga bisa bersandar ya. Begitu bersandar, maka kebutuhan di kapal untuk persediaan makanan selama berlayar harapannya bisa disuplai oleh masyarakat yang ada di Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR RI tentang pengelolaan PEN harus mengungkit ekonomi. Setelah jeda berikut. DPR RI mendorong pemerintah memperhatikan serapan dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional setelah BPS resmi mengumumkan Indonesia masuk resesi ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo menyebut pengoptimalan dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional masih belum dirasakan dampaknya karena serapan dana PEN masih di kisaran 52%. Andreas mendorong pemerintah memperhatikan dan menganalisa serapan anggaran agar hal yang sama tidak terulang di tahun anggaran 2021 mendatang. Ya, jadi kalau kita lihat memang sekarang yang paling penting adalah ini juga menjadi pengalaman untuk tahun 2021 agar penyerapan anggaran itu bisa segera dieksekusi mulai di kuartal pertama, jadi tidak menumpuk hanya di kuartal akhir. Nah, tentu termasuk kendala-kendala yang dihadapi, salah satunya tuh masalah data itu ya harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Anggota Komisi 11 DPR RI Masinton Pasaribu menjelaskan, meskipun secara year to year ekonomi Indonesia masih minus, namun sudah ada pertumbuhan ekonomi dibandingkan kuartal sebelumnya. Masinton berharap pemerintah mampu menjaga momentum untuk semakin membangkitkan perekonomian nasional, khususnya disertai upaya mengatasi persoalan pandemi COVID-19. Nah, ini kan fenomena global yang seluruh negara menghadapi persoalan yang sama. Nah, Indonesia secara makro itu jauh lebih baik ketimbang ekonomi negara-negara lainnya di dunia lainnya yang terdampak dari persoalan COVID-19 ini. Mustaqim dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah hadir dalam setiap sengketa tanah adat yang sering terjadi antara masyarakat dengan pemilik modal. Ditemui usai RDP dengan Kementerian ATR BPN, anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, hak terkait tanah adat sesungguhnya telah lama dimiliki oleh masyarakat adat bahkan sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu, Agung mendorong Kementerian ATR BPN agar melakukan inventarisir mana tanah adat yang benar-benar dimiliki oleh masyarakat adat agar nantinya bisa diperkuat dalam suatu payung hukum. Dan berkembang di tengah-tengah masyarakat ya, adat istiadat setempat, kemudian akhirnya membentuk satu wilayah kedaulatan yang disebut desa atau apapun sebutannya di daerah-daerah. Negara menghormati itu. Tetapi tentang silang sengkarut mengenai kedaulatan atas tanah, baik yang diakui oleh adat maupun untuk kepentingan pemerintah maupun kepentingan sosial, pemerintah harus hadir dengan regulasi yang jelas. Lebih lanjut, Agung menegaskan secara khusus kepada Kementerian ATR BPN agar menjadi penengah yang adil bagi masyarakat yang sedang bersengketa, dan Agung mendorong pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat luas dengan memperkuat peran Kementerian ATR BPN, khususnya dari segi anggaran, agar mampu mencegah sengketa tanah adat ini terulang kembali. Kementerian Agraria maupun Pertanahan ikut berperan, ikut bermain yang menjadikan aturan-aturan normatif yang sudah ada tidak dijalankan dengan baik. Nur Fuad dan Fikri, TVR Parlemen.
melaporkan. Kehadiran IPU di dunia selama 130 tahun dinilai sebagai angin segar bagi kerjasama multilateral di berbagai bidang. DPR RI pun mengapresiasi organisasi ini yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Ditemui usai peluncuran buku dalam rangka peringatan hari lahir IPU ke-130 tahun di Jakarta beberapa saat lalu, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Luluk Nur Hamidah, menyatakan kerjasama multilateral adalah hal yang esensial bagi kemajuan negara-negara di dunia. Nah, yang kedua bahwa ada semangat di mana prinsip-prinsip untuk no one left behind itu juga menjadi komitmen bersama di dunia. Tidak ada siapapun yang ditinggalkan, tidak ada siapapun yang juga mungkin dikorbankan. Di sisi lain, dalam forum ini Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyatakan apresiasi yang tinggi bagi IPU yang tetap dapat memberikan karya terbaik di tengah situasi sulit. Ini speak in bahasa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dalam kesempatan yang berbahagia ini di tengah-tengah pandemi yang kita lalui bersama, baik di Meksiko maupun di Indonesia dan belahan seluruh dunia. Kita memahami di tengah-tengah pandemi ini pimpinan BKSAP dalam hal ini Pak Fadlizon, Pak Charles dan seluruh jajaran dan Ibu Ketua dan Ibu Retno, kita tetap melakukan karya-karya terbaik bagi bangsa, khususnya kepada peringatan launching daripada IPU yang ke-130 ini, walaupun di tengah-tengah pandemi di dalam usia yang ke-130 tahun ini, kita tetap melakukan karya-karya terbaik. Alda dan Bowo, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian BUMN untuk melakukan langkah efisiensi dan konsolidasi secara grup BUMN agar dampak COVID-19 dalam cash flow dan capex dan opex perusahaan. Ditemui usai memimpin rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan beberapa dirut BUMN di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, Martin Manurung mengatakan, dari beberapa perkembangan BUMN masih bisa bertahan dengan dampak COVID-19 ini. Namun BUMN harus melakukan efisiensi untuk menekan beban dari dampak COVID-19 bisa lebih minimum. Kami secara intens memanggil seluruh BUMN untuk melihat dampak dari COVID ini terhadap tiap perusahaan atau sektor-sektor terkait. Nah, kalau kami melihat pada rapat hari ini, Sukovindo dan Surveyor relatif lebih bisa bertahan, sementara di Main ID karena memang pasar komoditi itu berbeda-beda untuk tiap spesifik perusahaannya, maka dia bervariasi. Dilanjut anggota Komisi 6 DPR RI, Nevi Zuariana mengatakan, di masa pandemik ini, BUMN harus melakukan strategis bisnis secara global karena seluruh dunia mengalami dampak pandemi COVID-19. Nah, tentu mereka harus melihat strategi bisnisnya. Ya, ini kan kita lihat contohnya dari Antam, dari PTBA. PTBA ini kan dia mengekspor batu bara ke India. Ya, India sedang lockdown. Ya, tentu dia harus memikirkan batu bara yang sekarang sedang melimpah ruah akan dikirim kemana. Ini strategi, sebenarnya kan kita bicara masalah global buat BUMN tersebut. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 7 DPR RI mendorong PLN dapat menjaga suplai listrik untuk mendukung beroperasinya Bandara Soekarno-Hatta. Ditemui usai memimpin kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Provinsi Banten, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Alex Nurdin menegaskan, padamnya listrik di Bandara Soekarno-Hatta tidak boleh terjadi. Alex Nurdin menyampaikan untuk mendukung beroperasinya Bandara Soekarno-Hatta agar tidak terjadi padam listrik, PLN telah memastikan pasokan listrik bagi bandara tersebut dapat terjaga. Tadi saya sampaikan di awal tadi keandalan dari suplai listrik untuk bandara itu berkedip pun tidak boleh, apalagi padam.
Tadi sudah disampaikan aman Pak, ada beberapa penyulang yang mensuplai listrik untuk bandara ini. Jadi tingkat keandalannya tadi Pak, yang dimaksudkan dengan security-nya itu insya Allah. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisyam mendorong PLN untuk memanfaatkan energi surya, salah satunya untuk menyuplai listrik Bandara Soekarno-Hatta. Dan selain itu, Ridwan juga mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan lebih efisien untuk jangka panjang dibanding dengan batu bara. Nah, itu harus menjadi alternatif dari PLN. Jadi kalau seandainya ada sesuatu, ya solar Hatta harus jalan. Dan bayangin di terminal itu, begitu panjang atap, itu harusnya kan menjadi tempat sebagai solar untuk menangkap matahari. Jadi jalannya seperti itu. Nah, jadi PLN harus sudah mengarah ke sana. Jadi PLN jangan hanya terfokus pada batu bara meskipun kita masih ada ya. Dari Banten, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI menilai pemerintah harus bisa memanfaatkan anggaran yang diberikan untuk program food estate di Kalimantan Tengah secara maksimal dan tepat, sehingga tidak menjadi sia-sia nantinya. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan meminta agar Kementerian Pertanian dapat memaksimalkan penyerapan anggaran untuk pengembangan pelaksana program food estate di Kalimantan Tengah. Daniel meminta ada landasan kuat terkait pelaksanaan program food estate tersebut dan ia menyaksikan keputusan pemerintah tersebut jika hanya untuk mengejar pemenuhan kebutuhan masyarakat di masa pandemi COVID-19 sekarang. Jangan sampai biaya anggaran begitu besar sia-sia, nanti nggak ada produksi, nggak ada hasil. Kalau misalkan bilang kita ingin mengubur COVID, ini food estate tidak dalam rangka COVID, nggak bakal keburu kok. COVID itu harus yang urgen, harus yang sesaat singkat. Persoalan penting dan perlunya food estate, iya. Nah, kita ingin memastikan food estate ini berhasil. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah berpendapat program food estate tersebut atau lumbung pangan harus ditinjau kembali mengingat pemerintah perlu usaha yang lebih keras untuk menjalankan program ini. Jika melihat dari karakteristik tanahnya, Sulaiman khawatir anggaran yang cukup besar nantinya justru menjadi sia-sia jika salah dalam pelaksanaannya. Daerah situ, daerah rawa, tingkat kesulitan pasti tinggi, bisa digunakan tentu butuh biaya tinggi juga. Untuk menghilangkan keasaman tanah saja itu butuh biaya besar. Karena ini program besar dan sudah ditangani beberapa kementerian, saya kira hasil nanti kita akan buktikan bahwa memang kebijakan ini tepat. Nadia dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong PLN mempercepat pembangunan listrik di wilayah Pantura, mengingat semakin meningkatnya kegiatan industri sehingga kebutuhan energi listrik akan terus bertambah. DPR juga meminta PLN meningkatkan keandalan listrik khususnya di wilayah Tegal, Brebes, dan juga Pemalang. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mengatakan, target pengembangan 23% listrik di wilayah Pantura belum mencapai hasil. Namun dengan adanya pembangunan listrik jaringan tegangan tinggi 500 kV, maka di wilayah Pantura akan ada jaringan transmisi sebanyak 4 jalur. Memang energi baru terbarukan itu skalanya atau volumenya kecil, jadi tidak besar. Tetapi itu perlu dikembangkan agar di masa yang akan datang, biarpun target pengembangan energi baru terbarukan itu 23% dari bauran energi nasional sulit tercapai, tetapi tetap ada upaya untuk mengarah ke 23% pada tahun 2025. Biarpun terus terang itu realitasnya sulit tercapai. Dengan adanya penambahan jaringan transmisi tersebut, Ramson berharap masyarakat kurang mampu yang selama ini tidak mendapat subsidi listrik dari pemerintah dapat menikmati listrik. Di sisi lain, ia berharap PLN bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam bentuk angin yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Memberikan perhatian yang serius karena memang kita Komisi 7 DPR RI selalu konsen terhadap kepentingan PLN dan juga kepentingan pelanggan rakyat kecil dan juga kepentingan ketersediaan energi listrik di daerah-daerah tertentu. Dari Provinsi Jawa Tengah, Dwi R. Hutomo, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mahir Pratama beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.